Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Khusus untuk Anda, hari ini kita menyelami bab 1 dari buku Innovation Generation, karya Roberta Benes. Judul babnya aja udah bikin penasaran nih. Jangan baca buku ini. Sebuah awal yang cukup provokatif ya. Iya, provokatif banget. Dan langsung dibuka dengan puisi Christopher Logue yang rasanya pas banget menangkap semangat buku ini. Datanglah ke tepi, kita bisa jatuh. Datanglah ke tepi, terlalu tinggi. Datanglah ke tepi. Dan mereka datang. Dan dia mendorong, dan mereka terbang. Metafora yang kuat ya, soal berani ambil risiko untuk sesuatu yang baru. Persis, kayak ajakan buat berani lompat ke tempat baru, ya yang nggak kita kenal. Itu kan inti inovasi. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba pahami betul argumen Nes di bab pembuka ini. Kenapa sih inovasi itu esensial banget? Terus, kok ada rasa gelisah soal kondisi kreativitas sekarang? Dan yang paling penting nih, gimana bab ini malah fokusnya ke dalam diri kita? Seolah bilang kuncinya ada di kita sendiri. Oke, kita mulai dari definisi dulu kali ya. Menurut Nes, inovasi itu bukan sekedar ide liar gitu aja. Dia definisikan sebagai creativity with a purpose. Jadi, kreativitas yang ada tujuannya. Oh, ada arahnya gitu ya? Ada niat buat bikin sesuatu yang berguna atau mencahin masalah? Betul, itu yang bedain dari sekedar melamun kan? Kreativitas yang bertujuan. Oke, kerangka yang penting nih. Dan dampaknya, wah, seperti yang Nes gambarkan, itu besar banget. Buku ini nyebut inovasi sebagai engine of scientific progress, mesin penggerak kemajuan ilmiah. Jadi ini bukan cuma soal gadget baru ya. Jauh lebih dari itu. Ini soal kesejahteraan kemakmuran kita sebagai manusia. Contoh paling jelas yang dia kasih itu soal lonjakan harapan hidup. Coba bayangin deh, rata-rata orang Amerika tahun 1900 itu harapannya hidup sampai umur 47 tahun aja. Cuma 47, pendek banget ya. Iya, nah sekarang udah lebih dari 77 tahun. Itu kan tambahan 30 tahun. Wow, 30 tahun. Nes nekenin ini bukan angka statistik doang. Tambahan 3 dekade ini bukti nyata inovasi yang mengubah hidup. Bukan cuma kemajuan kecil, tapi transformasi besar dalam kemampuan kita bertahan hidup dan berkembang. Ini inti argumennya kenapa inovasi itu fundamental banget. 30 tahun itu, wah, satu generasi tambahan loh. Dan itu belum ngitung kualitas hidupnya ya, yang pasti naik juga karena inovasi lain. Kita sering lupa ya betapa bedanya dunia kita sekarang. Benar sekali. Coba pikirin hal-hal yang kita anggap biasa aja sekarang. Internet yang nyambungin miliaran orang ya kan? Ponsel pintar di kantong kita. Implan koklea yang bikin tunarungu bisa dengar. Stasiun luar angkasa di atas sana. Operasi mata pakai laser, obat-obatan. Nah, iya. Daftarnya panjang banget. Semua ini kan buah dari kreativitas yang ada tujuannya itu. Buah inovasi. Tanpa itu semua, dunia kita bakal, beda banget. Oke, jadi kita sepakat nih inovasi itu vital. Tapi, nah di sini nih percakapannya jadi agak rumit. Nels terus angkat narasi yang cukup mengganggu ya. Semacam krisis kreativitas gitu, yang dirasain terutama di Amerika. Majalah Newsweek aja tahun 2010 bilang gitu. Apa sih yang bikin khawatir? Ada data yang cukup menarik dan agak membingungkan juga yang dikutip Nes. Salah satunya nunjukin tren selama 2 dekade terakhir di AS. Jadi skor IQ anak-anak itu naik terus, itu kan yang namanya Flint Effect ya. Iya, pernah dengar. Tapi anehnya, di saat yang sama, skor mereka di tes yang ngukur orisinalitas berpikir, malah turun. Loh, itu paradoks dong ya. Lebih pinter secara akademis, tapi mungkin idenya kurang orisinal. Apa dong implikasinya menurut Nes? Ya, implikasinya bisa jadi lumayan signifikan. Kalau originalitas itu bahan bakar inovasi, ya penurunan ini bisa jadi sinyal peringatan gitu buat kemampuan generasi mendatang bikin terobosan. Dan kekhawatiran ini nggak cuma soal anak-anak aja loh. Nes juga nyinggung narasi innovation slowdown. Perlambatan inovasi yang lebih luas. Perlambatan inovasi. Di era teknologi canggih gini kok kayaknya nggak masuk akal ya? Emang kedengarannya gitu. Ada Tyler Cowen, di bukunya The Great Stagnation, dia bilang kalau di luar sektor IT, banyak bidang sains dan teknologi lain itu agak melambat gitu dalam menghasilkan kemajuan fundamental yang benar-benar mengubah permainan. Kalau dibandingin sama lompatan besar di paruh pertama abad ke-20. Nels juga ngutip esai David Brooks yang pakai analogi penjelajah waktu. Bisa cerita dikit nggak? Oh iya,
Esai itu ngebayangin ada orang dari tahun 1970, tiba-tiba muncul di tahun 2011. Kata Brooks, orang ini mungkin bakal agak kecewa gitu. Kecewa, kenapa? Ya memang sih, ada internet, ada ponsel, tapi kok nggak ada koloni di Mars, nggak ada mobil terbang, nggak ada organ tubuh buatan yang gampang didapat kayak yang mungkin diimpiin waktu itu. Kontras banget kalau dibandingin sama orang yang hidup dari tahun 1900 sampai 1970. Mereka kan lihat perubahan dari era kereta kuda sampai pendaratan di bulan. Lompatannya kerasa lebih dramatis gitu. Wah, perbandingan yang lumayan nusuk ya. Seolah bilang, meskipun kita sibuk sama banyak gadget baru, kemajuan fundamental yang beneran ubah paradigma, itu mungkin nggak secepat dulu. Nah, itu kekhawatiran yang diangkat. Ditambah lagi laporan dari National Academies of Science AS, judulnya Rising Above the Gathering Storm Revisited. Laporan ini bilang terang-terangan kalau AS mulai kehilangan dominasi internasionalnya di sains. Udah kesalip sama Uni Eropa soal publikasi ilmiah sejak 95, terus sama Asia Pasifik sejak 2008. Terus, biasanya solusi buat ngatasin krisis atau perlambatan ini apa dong? Biasanya sih fokusnya ke solusi sistemik skala besar. Ya kayak suntik dana lebih banyak buat riset di kampus, perbaiki kurikulum dan pendidikan sains, STEM di sekolah, kebijakan pemerintah yang dukung R&D, itu semua penting, tentu aja. Tapi, nah disinilah NES nawarin perspektif beda. Dan ini jadi inti buku Innovation Generation yang relevan banget buat Anda sebagai pendengar. Apa pendekatan alternatifnya? Alih-alih cuma lihat solusi dari luar sistem, dana, kebijakan, NES ngajak kita lihat ke dalam. Fokusnya itu ke potensi inovasi yang udah ada di dalam diri Anda. Di dalam diri kita masing-masing, gimana caranya kita bisa manfaatin dan gedein kapasitas intrinsik ini. Jadi bukan nunggu sistem berubah, tapi berdayain diri sendiri gitu ya. Pendekatan yang lebih personal nih. Tepat, buku ini langsung nantang Anda dengan pertanyaan. Apakah Anda sekreatif yang Anda inginkan? Kalau jawabannya enggak atau belum, NES ngajak kita jalan-jalan balik ke masa kecil. Masa kecil. Masa yang sering dibilang penuh keajaiban dan imajinasi tanpa batas ya. NES pakai itu sebagai titik awal. Iya, coba deh ingat-ingat lagi waktu umur 3 tahun. Kata penelitian yang dikutip NES, anak umur segitu rata-rata bisa nanya sampai 100 pertanyaan sehari. 100 pertanyaan sehari. Gila, banyak banget. Rasa ingin tahunya luar biasa kan? Mereka nggak takut salah warnain rumput jadi ungu atau rambut jadi hijau. Kaleng bekas bisa jadi roket ke bulan. Nggak ada batasan benar atau salah yang kaku buat imajinasi mereka. NES lihat ini sebagai potensi dasar seorang inovator ilmiah. 100 pertanyaan sehari, energi kreatif yang luar biasa itu. Saya yakin Anda yang dengerin mungkin ingat momen kayak gitu atau lihat di anak-anak sekitar Anda. Tapi, terus apa yang terjadi sama potensi itu pas kita makin gede? Nah, di sini nih data yang disajiin jadi agak menyedihkan ya. NES ngutip studi terkenal oleh Sir Ken Robinson. Studinya itu ngelacak kemampuan berpikir divergen, kemampuan ngasilin banyak ide atau solusi beda buat satu masalah. Inti kreativitas kan itu, pada sekelompok anak seiring waktu. Gimana hasilnya? Hasilnya cukup dramatis. Waktu umur 3-5 tahun, 98% anak-anak di studi itu dapat skor jenius di tes berpikir divergen. Tinggi banget kan? 98%, hampir semua dong. Iya. Tapi pas dites lagi umur 8-10 tahun, angkanya anjlok jadi 32%. Terus turun lagi jadi 10% pas umur 13-15 tahun. Wow, turunnya curam banget ya. Dari hampir semua jadi cuma sebagian kecil. Kalau orang dewasa gimana? Nah, di bagian paling mengejutkannya, pas tes yang sama dikasih ke kelompok orang dewasa umur 25 tahun, cuma 2% yang dapat skor tinggi di kreativitas. Cuma 2%. Astaga, cuma 2%. Jauh banget bedanya. Iya. Robinson bahkan bilang kalau sistem pendidikan kita, yang seringkali dirancang kayak model industri gitu ya, buat hasilin keseragaman, mungkin secara nggak sengaja ikut matiin percikan kreativitas alami ini. Fokus ke satu jawaban benar, standarisasi, takut salah, itu bisa jadi kontributornya. Itu gambaran yang agak suram sih, berarti potensi kreatif kita hilang gitu aja pas dewasa. Untungnya enggak, dan ini pesan harapan utama yang NES mau sampaikan di bab 1 ini. Kecerdasan dan daya cipta itu mungkin ketiduran, gitu ya, terkubur di bawah lapisan rutinitas, kebiasaan ekspektasi sosial, tapi nggak hilang selamanya. NES yakin potensi itu bisa rekindled, dinyalain lagi. Bisa dinyalain lagi? Wah, lega dengernya.
Tapi ini cuma keyakinan optimis aja atau ada bukti beneran kalau kreativitas bisa dilatih pas sudah dewasa? Ada bukti yang kuat, dan Ness nyajiinnya dengan jelas. Macam-macam studi nunjukin kalau program pelatihan kreativitas yang dirancang bener itu terbukti efektif ningkatin novel thinking, kemampuan berpikir baru. Dan yang menarik, Apa tuh yang menarik? efektivitas pelatihan ini kayaknya nggak tergantung sama faktor-faktor yang sering kita anggap nentuin. Kayak umur pesertanya, jenis kelamin, tingkat IQ awal, atau bahkan latar belakang pendidikan dan profesional mereka. Ini nunjukin kalau kemampuan berpikir kreatif itu lebih kayak otot yang bisa dilatih, bukan bakat bawaan yang udah paten gitu aja. Jadi siapapun, dari bidang apapun, potensial buat ningkatin kemampuan inovatifnya lewat latihan. Wah, itu implikasi yang kuat banget ya. Benar. Manfaatnya juga nggak cuma buat ngasilin ide baru aja. Pelatihan ini juga terbukti ningkatin kemampuan mecahin masalah secara umum, kinerja di kerjaan atau studi, bahkan ngaruh positif ke sikap dan perilaku sehari-hari. Dan efeknya cuma sementara atau bisa tahan lama? Nah, ini yang lebih keren lagi. Ness ngacu ke studi longitudinal yang terkenal banget oleh A. Paul Torrance. Studi ini ngikutin sekitar 400 anak di Minnesota selama hampir 50 tahun. Dari kecil sampai dewasa. 50 tahun, lama banget itu risetnya. Apa temuannya? Temuannya signifikan banget. Ternyata, skor tes kreativitas yang diambil pas masa kecil itu jadi prediktor yang jauh lebih kuat, sekitar 300% lebih kuat dibanding skor IQ, dalam ngeramal pencapaian inventif di kehidupan dewasa. 300%? Iya, pencapaian inventif itu kayak jumlah paten yang didaftarin, bisnis yang didiriin, buku atau artikel ilmiah yang diterbitin, karya kreatif lainnya gitu. 300% lebih kuat dari IQ. Gila, angka yang luar biasa. Jadi kemampuan berpikir kreatif yang terukur dari kecil itu punya dampak nyata ke kontribusi inovatif seseorang puluhan tahun kemudian ya? Tepat, implikasinya buat Anda jelas banget. Investasi buat ngelatih dan ngembangin kreativitas Anda sekarang bisa jadi fondasi penting buat pencapaian inovatif sepanjang hidup Anda. Ini bukan lagi cuma sekedar skill bagus kalau punya, tapi mungkin udah jadi skill esensial buat masa depan. Ini ngebantah mitos kalau inovasi cuma milik segelintir jenius terpilih. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih, jadi potensinya ada dan bisa dilatih. Tapi kan kita semua tahu ya, ngasilin ide yang benar-benar baru dan beda itu nggak selalu gampang. Apa Nes bahas kenapa inovasi itu rasanya sulit? Iya, bab 1 ini ngasih semacam peratinjau gitu. Kenapa mikir orisinal itu seringkali rasanya nggak alami dan penuh tantangan. Ness jelasin kalau mikir di luar kotak, outside the box, itu pada dasarnya ngeharusin kita buat untuk sementara waktu ya, nyingkirin peta mental kebiasaan kita. Peta mental kebiasaan? Maksudnya gimana tuh? Itu kayak kerangka berpikir, asumsi, pola respons otomatis yang kita pakai buat jalanin hidup sehari-hari. Peta ini efisien banget buat rutinitas, tapi bisa jadi penghalang besar pas kita coba lihat sesuatu dari perspektif yang sama sekali baru atau mempertanyakan asumsi dasar. Oh, jadi otak kita secara alami cenderung ngikutin jalur yang udah dikenal gitu ya? Bisa dibilang gitu, ada macam-macam penghalang inovasi yang bakal dibahas lebih detail di buku ini. Mulai dari cara kerja dasar otak kita bikin pola, sampai tekanan sosial, takut gagal, norma-norma budaya. Ngatasin penghalang-penghalang ini di berbagai level itu kuncinya buat buka potensi inovatif. Tapi intinya, ya proses inovasi itu emang menantang secara inheren. Oke. Coba kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan bab 1 ini. Pertama, Nes negasin lagi betapa fundamentalnya inovasi, kreativitas yang bertujuan. Itu bukan cuma buat teknologi, tapi buat kelangsungan hidup dan kualitas hidup kita. Contoh lonjakan harapan hidup tadi kuat banget ya. Kedua, dia nyajiin narasi krisis atau setidaknya kegelisahan soal kondisi kreativitas sekarang. Didukung data penurunan skor orisinalitas anak-anak sama argumen soal perlambatan inovasi di beberapa sektor. Ini kayak, panggilan buat waspada gitu. Tapi kemudian yang ketiga, dan jadi fokus utama buku ini, adalah pesan harapan yang kuat. Potensi kreatif itu ada di dalam diri kita semua. Sisa-sisa dari masa kecil kita yang penuh rasa ingin tahu itu. Dan yang paling penting, potensi ini nggak hilang, tapi bisa dinyalain lagi dan dilatih secara sistematis. Dan bukti dari studi pelatihan kreativitas sama studi jangka panjang kayak Torrance, itu dukung klaim ini. Kemampuan berinovasi itu bukan takdir segelintir orang, tapi kapasitas yang bisa Anda kembangin secara aktif. Kenapa pemahaman dari bab 1 ini penting banget buat Anda, pendengar kami? Karena bab ini meletakkan fondasi psikologis yang krusial.
Sebelum kita nyelam ke teknik atau strategi spesifik buat inovasi, yang mungkin dibahas di bab berikutnya ya, kita perlu yakin dulu kalau kita bisa berinovasi. Bab ini tujuannya ngebangun keyakinan itu, dengan nunjukin kalau kreativitas itu bagian dari fitrah manusia yang bisa diasah lagi. Ini langkah pertama buat membongkar penghalang mental yang mungkin Anda punya soal kemampuan kreatif Anda sendiri. Ini soal mubah pola pikir dari saya bukan orang kreatif, jadi saya bisa belajar jadi lebih inovatif. Nah, sebagai penutup nih dan bahan renungan buat Anda, yuk kita balik lagi ke gambaran anak kecil yang penuh imajinasi tadi. Mengingat betapa alaminya kreativitas pas kita belum dibebani rasa takut salah atau dinilai aneh. Pas kita bebas nanya kenapa, terus-terusan, dan ngebayangin hal-hal mustahil. Pertanyaan reflektifnya gini, apa satu hal kecil aja, satu eksperimen mini gitu, yang bisa Anda lakuin hari ini buat secara sadar, nyoba lihat sesuatu mungkin masalah di kerjaan, rutinitas seharian, atau bahkan objek biasa dari sudut pandang yang benar-benar baru. Coba deh kesampingin peta mental Anda sebentar, meskipun hasilnya kerasa nggak biasa atau ngelawan arus. Apa jadinya kalau Anda deketin itu dengan rasa ingin tahu kayak anak umur 3 tahun? Coba deh pikirin deh.